Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital school. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join now. Memberi hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat, nggak apa-apa. Tapi dalam perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal awwalin wal akhirin. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para masyayikh, wa khususon yang terhormat Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, yang terhormat dan yang kita hormati bersama Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang terhormat Asisten Direktur baik 1, 2, dan 3 Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, tak lupa Ketua dan tim pengembang Pendidikan Sabilillah Malang, yang kami hormati dan kita hormati bersama tim manajemen Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, pengurus Majelis Orang Tua Siswa Sabilillah, yang kami hormati dan yang terhormat seluruh jamaah Majelis Zikir Bina Kolbu, para pendidik dan tenaga kependidikan, tentunya kepada para ananda semuanya, dimanapun berada yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali pertama, marilah kita bersama-sama menghaturkan alhamdulillahirabbil alamin, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan ucapan alhamdulillah kita semua masih dipertemukan meskipun dalam suasana virtual, tapi tidak mengurangi semangat kita semua di dalam mencari ilmu, utamanya dalam hal ini, dalam kegiatan kali ini adalah Majelis Zikir Bina Kolbu Orang Tua Siswa Sabilillah. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur senantiasa niscaya Allah akan menambah pundi-pundi kenikmatan, terutama nikmat sehat dan sempat, nikmat berkah dalam kehidupan, terutama di dalam pendidikan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
Semoga terhaturkan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pahlawan revolusi dunia yang merubah peradaban dari kejahiliahan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bawatal MPD yang kami hormati beserta para hadirin melalui virtual yang dimuliakan oleh Allah, izinlah kami, khususnya saya, Muhammad Irfan dari Sekolah Islam Sabilah Malang, yakni dari SD Islam Sabilah Malang, tepatnya pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2021, Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah, akan membuka acara dengan bacaan suratul Fatihah. Marilah kita tujukan kepada kita semua, kepada orang tua kita dan orang-orang di sekeliling kita yang kita cintai, senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan. Utamanya adalah kegiatan Majelis Zikir Bina Kolbu hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, benar-benar ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih disampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan suara saya tetap jelas dan Bapak Ibu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mohon untuk di mute dulu. Okay. Terima kasih disampaikan. Meniti acara yang selanjutnya, yakni pembacaan istighosah. Pembacaan istighosah ini akan disampaikan dan dipimpin oleh Al-Ustadz Muhammad Hizbullah SAG. Kepadanya disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur dan tim manajemen, Bapak Ibu Majelis Zikir Bina Kolbu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama untuk sejenak memohon kepada Allah dengan bacaan istighosah. Semoga segala hajat-hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan khususnya keluarga lembaga pendidikan Islam Sabilah Malang ini semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur yang barokah dan rezeki yang halal dan barokah. Dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi keturunan yang soleh dan solihah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man qasadna fi hadzal majlis wa khususan fi hajatina wa hajatikum say'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والروحاني والشهداء والصالحين كل وسابق وإلى أبينا سيدنا وأمنا سيدنا حواء عليهم السلام وما تناسل بين ومن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى يوم الدين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وإمتنا ببكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح الأئمة الأربعين المجتهدين المقلدين في الدين وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر سادتنا الصوفية والمحققين وإلى أرواح كل ولي وولاية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا إلى سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح مجيز الدعوات الشاكيحات الحسن والشاكيحات والسلك محفوظ كي الحد بصر والحبيب مسلم وغيرهم غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقضاء الحاجات وتنزيل البركات ودفع البليات وطلب رضا لله تعالى وبالنية الدعاء والقبول بجاه سيد الرسول وعلى هذه النية ولكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا عليم يا خبير 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 يا قوي يا Itu yang yang flyer يا قوي RPS يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين
يا قوي يا متين يا قوي يا متين. يا الله ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا الله يا مبدئ يا خالق 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 يا الله يا مبدئ يا خالق. يا عظيم يا كريم 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 يا عظيم يا كريم. يا عزيز يا حكيم 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 يا عزيز يا حكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله أنت ربنا أنت مولانا فاستجب لنا دعاءنا وأعطنا سؤلنا إنك على كل شيء قدير. Bapak Ibu sekalian, disilakan untuk memohon kepada Allah sendiri-sendiri. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersilahkan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وأهلنا وجماعتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا والمسلمين وعافنا وإياهم وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ووافي ديوننا وارفع درجاتنا وبلغ مقصودنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اتم لنا بالإيمان اللهم اتم لنا بالإسلام اللهم اتم لنا بخير اللهم اتم لنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اتم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Muhammad Isbu SAG. Semoga bacaan istighosah kita semua senantiasa menambah di dalam keberkahan
di dalam kesemangatan untuk kita selalu mencari ilmu, untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam suasana pandemi ini tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar, selalu beribadah, seraya kita juga menambah ilmu lahir dan batin. Tentunya kita semua dalam kegiatan Majelis Dzikir Bina Kolbu ini adalah menambah supaya batin kita semua juga dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah di dalam kita, anak-anak kita, keluarga kita semua di dalam mencari. Untuk selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan disampaikan dan dilantunkan oleh Ananda Muhammad Sevo Putra. Kepada Ananda Muhammad Sevo Putra Agung, waktu dan tempat disilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal
Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Direktur beserta Bapak Ibu orang tua Majelis Zikir Bina Kolbu yang berbahagia. Alhamdulillah Ananda Sevo adalah Ananda dari siswa SMA Islam Sabilah Boarding School. Insya Allah banyak prestasi. Mudah-mudahan prestasi diiringi dengan selalu membaca Al-Quran sebagai sebuah pembiasaan atau sebagai sebuah zikir di dalam membaca Al-Quran di Sekolah Islam Sabilah Malang dengan istiqomah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, meniti acara yang selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan Majelis Zikir Bina Kolbu Orang Tua Sabilillah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Asisten Direktur 3 Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahibus syafa'ah wa ala alihi wa man ittaba' mabad. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rofiuddin MPD. Yang terhormat Direktur LPI Sabilah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bawadal MPD. Yang terhormat Asisten Direktur 1 LPI Sabilah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Azhari MPD MA. Yang terhormat Asisten Direktur 2 LPI Sabilah Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Isom Ihsan MPD.
wabil khusus yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku penceramah pada Majelis Dzikir Bina Kolbu hari ini. Yang terhormat, segenap pimpinan LPI Sabilah Malang, mulai dari pendidikan baik TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Yang terhormat, pengurus Majelis Orang Tua Siswa, MOS, dan segenap orang tua siswa Sekolah Islam Sabilah Malang. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah SWT, mari kita haturkan atas nikmat tiada tara yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dan melaksanakan majelis dzikir bina kolbu dengan tema ikhlas dalam menuntut ilmu. Kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menemukan jalan terang menuju ridho Allah SWT dengan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan hadirin jamaah majelis dzikir bina kolbu ini pada hari akhir nanti mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kami aturkan banyak terima kasih kepada para jamaah majelis dzikir bina kolbu LPI Sabilah Malang yang secara istiqomah mengikuti kegiatan ini. Semoga keikhlasan, ketulusan para jamaah dalam mengikuti kegiatan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang soleh-solehah. Alhamdulillah, pelaksanaan majelis dzikir bina kolbu tahun pelajaran yang lalu, yaitu tahun 2020-2021, terlaksana dengan baik. Walaupun dilaksanakan secara daring, tidak mengurangi makna dan semangat kegiatan majelis dzikir bina kolbu kita ini. Tingkat kehadiran orang tua secara umum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya sinergi yang baik antara pengurus MOS, Bapak Ibu orang tua siswa, wali siswa, dengan LPI Sabilah Malang. Untuk itu kami sampaikan, kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amalan Bapak Ibu diterima oleh Allah SWT. Pada tahun pelajaran baru ini, yaitu 2021-2022, kami telah merencanakan majelis dzikir bina kolbu setiap bulan dengan tema yang relevan dengan kebutuhan orang tua siswa, wali siswa, di lingkungan LPI Sabilah Malang. Oleh sebab itu, dipersilahkan kepada pengurus MOS atau orang tua siswa, wali siswa, untuk memberikan saran dan pertimbangan tema-tema yang perlu direalisasikan dalam dzikir bina kolbu kita ini. Besar harapan kami agar seluruh orang tua, siswa, wali siswa dapat mengikuti kegiatan majelis dzikir bina kolbu ini dengan istiqomah, dengan sebaik-baiknya. Kami atas nama LPI Sabilah Malang dan panitia penyelenggara majelis dzikir bina kolbu menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua orang tua siswa yang istiqomah dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapatkan merupakan ilmu yang menyejukkan dan mencerdaskan, serta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam mendidik anak-anak kita siswa Sabilah Malang. Kami berharap keikutsertaan orang tua dalam kegiatan majelis dzikir semakin meningkat. Oleh karena itu, mohon bantuan dan dukungan kepala sekolah dan MOS di Satuan Pendidikan TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School untuk selalu memotivasi, menyebarluaskan informasi majelis dzikir bina kolbu ini kepada wali siswa lain yang saat ini belum bisa bergabung. Semoga amalan Bapak dan Ibu diterima oleh Allah SWT. Semoga majelis dzikir bina kolbu Sabilah ini menjadikan majelis silaturahim, menjadi majelis ilmu, di samping menjadi majelis dzikir itu sendiri yang mampu mengantarkan keluarga kita
menjadi insan yang dipenuhi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesolehan akhlak putra-putri kita, kesuksesan pendidikan putra-putri kita, dan keberhasilan bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi kita dapat mengambil hikmahnya sehingga menambah kesemangatan kita, terutama saat kita menjalani dalam kehidupan sehari-hari ini dengan ibadah dan mencari ilmu, utamanya adalah berzikir. Dengan majelis zikir Bina Kolbu Sabila ini, hati kita menjadi tambah bersih. Amin, amin, ya robbal alamin. Meniti acara yang selanjutnya adalah sambutan. Sambutan hal ini akan disampaikan oleh Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadhal, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat disilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yaslifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashabul fadilah, para alim ulama, para habaib, para masyaikh, wabil khusus guru kita yang kita hormati bersama-sama, Profesor Dr. Haji Imam Prayogo, Guru Besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sering disebut dengan atau disingkat dengan UIN Maliki Malang, yang insya Allah pada majelis dzikir live Zoom Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang kali ini, beliau akan memberikan tausiahnya kepada kita. Yang kita hormati pula seluruh atau ketua Dewan Pembina dan seluruh anggota Dewan Pembina Yayasan Sabilillah Malang dengan seluruh jajaran pengurusnya. Yang terhormat para jajaran direksi Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, para pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, para
pengurus Majelis Orang Tua Siswa MOS, baik di lembaga, di TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilah Malang, yang sangat saya banggakan, sangat saya hormati para orang tua. Ya, Lembaga Pendidikan Islam Orang Tua Siswa, Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, yang saat ini banyak hadir melalui Zoom, dan juga Ananda, siswa-siswi, santri-santriwati, TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Dan hadirin yang kami hormati yang bergabung dalam kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bersama-sama bisa bergabung dalam sebuah agenda strategis parenting Islami, yaitu dalam bentuk Majelis Dzikir Bina Qalbu, Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, yang memang diselenggarakan setiap bulan. Dan untuk bulan Juli tahun 2021 ini berlangsung pada hari ini, tepatnya tanggal 24 Juli 2021. Saya patut menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen yang mendukung kegiatan Majelis Dzikir pada hari ini. Baik itu orang tua, siswa, guru-guru, pimpinan, tenaga kependidikan yang ikut hadir pada kegiatan Majelis Dzikir pada hari ini. Wabil khusus, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo yang berkenan dalam kesibukannya sehari-hari masih berkenan untuk memberikan tausiah dalam kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memang ini kita masih dalam suasana pandemi COVID. Tetapi walaupun dalam suasana pandemi COVID, maka tetaplah kita bekerja secara produktif. Termasuk kita tetap menyelenggarakan Majelis Dzikir Bina Qalbu. Sehingga walaupun kondisinya pandemi COVID, maka tetap semuanya berjalan secara produktif, secara baik, atau secara efektif. Dan kita menggunakan jalur dalam jaringan atau daring. Karena kita masih belum bisa kumpul-kumpul, belum bisa berkerumunan, bisa dalam satu ruangan, sehingga kita adakan pada hari ini secara daring. Kalau bulan-bulan sebelumnya kita adakan secara live Zoom. Coba mulai saat ini kita adakan secara live Zoom. Maaf, kalau sebelumnya live YouTube, ya live streaming. Tapi saat ini kita mencoba menggunakan Zoom. Sehingga ada interaksi langsung antara panitia, antara mubalik kita dengan masyarakat atau hadirin yang bergabung dalam kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu ini. Dan ini akan dicoba terus sampai bulan-bulan mendatang. Topik kali ini kita mengambil tema atau topik yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu. Saya kira ini tepat sekali untuk kita
kita sampaikan, tepat kita jadikan topik karena ini kan anak-anak kita akan memasuki tahun ajaran baru. Bahkan sudah memasuki, hanya di LP ini ada tradisi bagus, 2 minggu pertama selalu diawali dengan kegiatan MOOCs, masa orientasi karakter siswa. Karakternya dibentuk dulu, diperbaiki dulu karakternya, dibenahi dulu, baru mengikuti pelajaran yang resmi. Dan insya Allah tanggal 26 ini akan mulai pembelajaran yang memang terjadwal sebagaimana sudah disusun oleh sekolah dan sudah disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru, juga Bapak Ibu orang tua, dan juga para ananda semuanya, TK sampai SMA. Karena lagi baru akan masuk inilah, saya kira perlu ditekankan bagaimana ikhlasnya seseorang siswa untuk menuntut ilmu, agar ilmunya menjadi ilmu yang berkah, ilmunya yang barokah. Sebab mengejar ilmu itu diperlukan kesabaran, ketekunan, keikhlasan, kesenangan, kesejahteraan, ya, perlu semuanya. Ya, kalau kita tidak ikhlas maka akan ngerundel. Kalau mendapatkan tugas-tugas atau LKS dari gurunya. Kalau tidak cepat-cepat selesai pembelajarannya, ngerundel lagi karena tidak ikhlas. Dan biasanya kalau tidak ikhlas, maka ilmu yang didapatkannya tidak berkah. Begitu tidak berkah, maka ilmunya tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, dan untuk dunia. Makanya saya kira penting tema ini untuk disampaikan dalam kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu ini yang bertepatan dengan awal-awal tahun ajaran baru. Akhirnya kami tidak lupa menyampaikan permohonan maaf apabila kegiatan Majelis Dzikir pada kali ini kurang baik, dan ini live Zoom pertama kali untuk Majelis Dzikir Bina Qalbu. Nah, mudah-mudahan ke depan makin baik, ya, makin baik, dan juga pesertanya pun makin banyak. Ini saya lihat di partisipan itu ada 230. Iya, 230 partisipan, Masya Allah, sangat banyak. Tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah siswa kita yang insya Allah akan mencapai 1.500, seharusnya Bapak Ibunya hadir semuanya itu 4.500. Dan kalau Zoom ini kan tidak perlu pakai mobil ke Sabilillah, tidak memakan waktu yang begitu banyak persiapannya. Yang penting kita menggunakan pakaian yang layak untuk ikut, karena ini majelis dzikir, ini kegiatan keagamaan, kemudian ada laptop di depannya atau HP, pakai kopiah misalnya, kalau ada langsung ikut bergabung, kan mudah. Iya, mudah. Nah, sehingga saya berharap untuk bulan depan semakin banyak pesertanya. Saya ingat minggu lalu kita menyelenggarakan kegiatan pembacaan bersama-sama doa istighosah dan juga tahlil. Itu dihadiri pernah mencapai 500 orang. Iya, hampir 500 orang. Nah, ini mudah-mudahan Majelis Dzikir ini bisa diikuti ribuan, kita usahakan. Dan saya minta kepada panitia, hendaknya settingannya bagus, ada Google Form untuk daftar absensinya, sehingga bisa didata kelas A1 TK berapa yang hadir, A2 TK, ya toh? Kemudian A3 TK, B1 TK, B2 TK, B3 TK, sampai akhirnya kelas 12A, B, C, D, E, seperti itu. Kita coba kita kembangkan sistem manajemen Majelis Dzikir Bina Qalbu yang berbasis online, digital, sehingga kita bisa mengetahui perkembangan penyelenggaraan Majelis Dzikir Bina Qalbu ini yang sudah berlangsung kira-kira 4-5 tahunan kegiatan Majelis Dzikir ini insya Allah, dan terus menjadi tradisi yang baik
di Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Terakhir, terima kasih kepada panitia ya, yang yaitu dari timnya bagian kerjasama dan bisnis, dan juga dimotori oleh Bapak Ibu semuanya, dan sehingga saya patut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin karena harus memimpin rapim lengkap LPI setiap hari Sabtu. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih. Allah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih disampaikan kepada beliau Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal MPD. Bapak Direktur, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Majelis Dzikir Bina Kolbu, orang tua Sabilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di suasana yang insya Allah cerah ini tidak mengurangi kita untuk selalu berzikir, untuk selalu kita mencari ilmu. Meskipun suasananya di suasana juga pandemi, menambah keilmuan kita, terutama di era digital. Insya Allah Ananda juga dibekali lahir batin. Lahirnya ada kegiatan secara daring, batinnya insya Allah kita doakan dengan kegiatan Majelis Dzikir Bina Kolbu kali ini. Untuk lebih lengkapnya insya Allah setelah ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Haji Muhammad Imam Suprayogo, atau beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan dengan tema ikhlas dalam menuntut ilmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan pengurus Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, para kepala sekolah, para guru, para orang tua, dan semua saja yang menyaksikan acara yang mulia ini. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat. Sehat walafiat, gembira juga berbahagia. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dulumat ilan nur, dari keadaan yang gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya gembira sekali di tengah-tengah suasana COVID seperti ini, kita masih bisa menyelenggarakan satu kegiatan yang mulia, ialah kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Pendidikan bagi kita, bagi keluarga kita, dan khususnya bagi anak-anak kita yang sekarang belajar di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang ini. Saya berkali-kali diundang untuk bicara tentang pendidikan di lembaga pendidikan ini, dan rasanya tidak ada bosan-bosannya berbicara tentang hal yang penting ini, ialah menyangkut pendidikan Islam. Apalagi memang saya seumur-umur
selalu mendapatkan amanah, moral amanah, yaitu di bidang pendidikan. Sejak usia muda, saya sudah mendapatkan tugas dari orang tua saya sendiri, memimpin madrasah ibtidaiyah di pedesaan, tidak kurang dari 5 tahun. Kemudian di Malang, diajak untuk memimpin lembaga pendidikan Islam swasta, dilanjutkan dengan memimpin sekolah tinggi agama Islam negeri hingga berubah menjadi Universitas Islam Negeri Malang selama tidak kurang dari 16 tahun. Setelah itu juga masih diajak oleh Profesor Tolka Hasan Al-Maghfurlah untuk ikut membina di Universitas Islam Malang, satu lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang terbaik di Indonesia ini. Selain itu saya juga masih diajak oleh Gus Salahuddin Wahid untuk menjadi ketua yayasan di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Itulah sebabnya kalau saya diajak untuk bicara pendidikan Islam, tidak saja saya tertarik, tetapi saya maknai untuk memenuhi hobi saya sebetulnya, kebiasaan saya untuk bicara tentang pendidikan ini. Dan saya senang sekali berbicara di lingkungan lembaga pendidikan Sabilillah ini. Saya menilai lembaga pendidikan Sabilillah ini adalah salah satu contoh bagi saya, lembaga pendidikan yang ideal, lembaga pendidikan Islam yang ideal menurut saya adalah lembaga pendidikan Islam Sabilillah ini, mulai dari TK, SD, SMP, dan juga SMA-nya. Mengapa saya katakan ideal? Karena lembaga pendidikan Islam Sabilillah ini mengembangkan semua ranah daripada kehidupan yang seharusnya dikembangkan. Ialah mengembangkan ranah hati lewat pendidikan agama, lewat Al-Quran dan Sunnahnya, serta berbagai macam pandangan-pandangan mulia dari para ulamanya diajarkan di lembaga pendidikan ini. Dan dengan Al-Quran dan Sunnahnya itu tadi, maka hati menjadi hidup, hati menjadi tidak mati, tetapi hati menjadi bercahaya. Itulah Al-Quran, itulah lewat Al-Quran dan Sunnah itu. Lalu kemudian di Sabilillah ini juga dikembangkan sains dan teknologi. Hidup ini harus sesuai dengan zamannya. Sekarang adalah zaman ilmu dan teknologi. Maka kalau anak-anak kita bekali dengan sains teknologi, maka mereka akan ketinggalan zaman. Mereka akan ditinggal oleh zamannya. Dan mereka tidak akan relevan. Pengetahuan mereka tidak akan relevan kalau ilmu pengetahuan tidak kita kembangkan, kita bekalkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga adalah juga keterampilan. Keterampilan itu begitu penting bagi bekal kehidupan kita ini. Sebab tanpa keterampilan maka kita akan menjadi pihak orang-orang yang mengkonsumsi, sebatas mengkonsumsi, bukan lalu memproduksi. Padahal umat Islam itu sebetulnya harus tidak hanya menjadi pembeli, tetapi harus menjadi penjual. Dan agar menjadi penjual, maka dia harus mampu membuat sesuatu.
Agar bisa membuat sesuatu maka harus dilatih. Sains dan sains, ilmu pengetahuan itu harus dikembangkan, diwujudkan dalam membuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan ini. Itulah yang saya katakan lembaga pendidikan Sabilillah yang pertama kali adalah bagaimana hati itu menjadi jernih, hati itu menjadi bersinar, hati itu menjadi bercahaya. Tapi lalu kemudian otaknya juga cerdas lewat sains itu tadi. Dan juga harus ada keterampilan teknologi. Dan manakala ketiga-tiga itu dikembangkan, maka akan anak-anak kita nanti tidak akan ketinggalan. Dan itulah yang diharapkan anak-anak kelak akan menjadi selamat di dunia dan juga selamat kelak di akhirat dengan berbakalkan agamanya itu. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya diminta untuk bicara tentang ikhlas di dalam mencari ilmu. Tentang ilmu ini sudah saya sampaikan tadi betapa pentingnya, dan itu telah dikembangkan, telah diformat oleh Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah. Yang dipersoalkan adalah bagaimana tatkala kita mencari ilmu itu didasari oleh keikhlasan. Saya kira ini bukan perkara mudah. Menyangkut ikhlas, ikhlas adalah menyangkut hati sebetulnya. Hal yang menyangkut hati itu bukan perkara mudah. Kita seringkali ngajak orang untuk ikhlas, ngajak anak kita ikhlas, ngajak istri kita itu selalu ikhlas, ngajak teman-teman kita itu ikhlas. Tapi apakah mengajak seperti ini perkara gampang? Memang mengajaknya gampang, tetapi untuk menjadikan orang ikhlas kiranya bukan perkara gampang. Jangankan mengajak orang lain ikhlas, mengajak diri sendiri saja ikhlas, itu belum tentu itu berhasil. Betapa susahnya menjadi orang ikhlas, orang jujur, orang sabar itu. Mengapa itu sulit? Karena ikhlas adalah perbuatan hati sebenarnya. Dan bahkan bukan hati sebenarnya, tetapi adalah perbuatan apa yang ada di dalam hati. Sementara itu apa yang ada di dalam hati itu adalah kita sebut dengan ruh sebetulnya. Kita disebut dengan ruh, disebut dengan iman, disebut dengan kitab, disebut dengan nur atau cahaya. Dinyatakan bahwa di dalam Al-Quran bahwa perkara hati itu bukan perkara manusia. Perkara ruh itu adalah bukan perkara manusia. Ruh itu adalah urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri Rabbi. Ketika engkau ditanyakan tentang ruh, maka jawablah, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Karena itu maka tatkala kita ingin membikin orang lain ikhlas, maka kalau itu sulit, itu memang bukan berada pada ranah kita sebenarnya. Itu adalah berada pada ranah Allah dan Rasul-Nya. Karena itu kalau kita ngajak bagaimana membangun keikhlasan di dalam mencari ilmu, maka sebenarnya kita tidak akan bisa
membangun keikhlasan itu sebenarnya? Pertanyaannya adalah, kalau mencari ilmu itu harus ikhlas, sementara kita sendiri tidak bisa berbuat menjadikan diri sendiri saja ikhlas. Lalu bagaimana itu caranya? Ibu dan bapak-bapak sekalian yang kami hormati, bahwa disitulah sebenarnya kalau kita lakukan perenungan secara mendalam, bahwa tatkala kita tidak mampu sendiri melakukan sesuatu, maka kita mesti harus memohon pertolongan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebetulnya wilayah agama. Orang sekarang ini telah berbangga-bangga karena telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan lewat uji coba, lewat riset, lewat observasinya itu. Tapi kemampuan itu sebetulnya hanya bisa diraih pada wilayah-wilayah yang bersifat fisik sebenarnya. Tetapi hal-hal yang bersifat batin, yang tadi saya katakan yang berada di dalam hati, itu tidak bisa. Dan kalau itu tidak bisa, maka larinya adalah kepada agama sebenarnya itu. Larinya adalah kepada agama. Agama adalah memberikan petunjuk kepada manusia tentang hal-hal yang manusia sendiri tidak mampu melaksanakan. Termasuk untuk mengajak ikhlas itu. Tapi lalu kemudian bagaimana kita memohon agar kita diberi karunia keikhlasan ini? Maka caranya adalah kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar hati kita diberikan keikhlasan. Hati kita diberikan keikhlasan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hati anak-anak kita juga diberikan keikhlasan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga tatkala kita menyekolahkan di lembaga pendidikan ini, benar-benar didasari oleh sikap ikhlas yang itu pemberian daripada Allah itu. Begitu juga anak-anak kita tatkala belajar di lembaga pendidikan itu, maka anak-anak kita ini juga mendapatkan petunjuk, mendapatkan rasa ikhlas dari Allah dan Rasul-Nya itu. Itulah mencari ilmu dalam perspektif agama ini. Tidak cukup lalu kemudian hanya menyediakan uang sebagai biaya pendidikan, membelikan buku, membelikan berbagai peralatan termasuk seragam sekolah. Tidak cukup itu sebetulnya. Sebab yang menjadi objek itu adalah apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati ini tidak bisa direkayasa oleh manusia. Karena itulah maka kita tatkala di tengah-tengah suasana kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka kita mesti memohon kepada Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaannya adalah kemudian bagaimana agar permohonan kita itu bisa diterima. Agar harapan kita itu agar kita juga menjadi ikhlas dan anak-anak juga menjadi ikhlas. Maka beberapa hal perlu mendapatkan perhatian. Satu misalnya, bahwa Allah dan Rasul itu adalah
adalah suci. Maka Allah dan Rasul hanya menerima sesuatu yang suci. Karena itulah maka ketika kita berdoa, kita memohon, selain kita usahakan agar apa yang kita ada pada tubuh kita ini suci, bersih, tidak saja bersih tetapi suci, maka kita mesti harus hati-hati terhadap apa yang kita masukkan dalam tubuh kita, yang kita berikan kepada anak-anak kita. Semuanya harus diusahakan dengan halalan thayyiban, yang halal lagi baik, tidak sembarangan. Kalau itu sembarangan maka disebut kotor, dan Allah serta Rasul-Nya tidak mau dengan hal-hal yang kotor itu. Yang kedua, di dalam berdoa ini, berdoa memang dengan menggunakan bahasa apa saja sebetulnya boleh, dan Allah akan mengerti bahasa kita. Allah paham, bahasa semua manusia itu paham. Tetapi seringkali kita punya doa-doa tertentu yang dibacakan boleh-boleh saja. Tetapi yang terpenting daripada itu ketika kita berdoa adalah kita mesti ingat tentang tempat berdoa. Orang seringkali mengatakan bahwa semua tempat itu adalah sama. Saya seringkali merenungkan dalam-dalam, apa betul bahwa semua tempat itu sama? Kalau itu tempat itu sama, maka kita tidak usah memilih tempat. Kalau tempat itu sama. Tetapi ke dalam kehidupan ritual termasuk juga berdoa ini, maka nyata sekali sebenarnya kalau kita itu memperhatikan secara saksama. Ibadah haji misalnya. Ibadah haji itu intinya kan wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu kan hanya berhenti duduk dan berdoa. Tetapi berhenti duduk dan berdoa itu harus dilakukan di Arafah. Selain di Arafah namanya tidak wukuf. Lalu kemudian sa'i. Sa'i itu sebetulnya kan tidak lebih dari jalan kaki. Tapi jalan kaki itu harus di Sofa dan Marwah. Sorfa dan Marwah Sofa berulang kali sampai 7 kali. Melempar jumroh. Melempar jumroh itu kan sebetulnya hanya melempar kerikil di tembok. Tetapi melemparnya itu harus di Mina. Tidak boleh selain di Mina. Di Mina pun juga ada tempat tertentu. Ialah di Ula, Usko, dan Aqobah itu. Belajar dari ini maka betapa pentingnya tempat itu. Maka saya ingin ngajak untuk merenungkan sedalam-dalamnya. Kalau begitu doa lalu akan makbul itu harus di mana? Ternyata ada tempat berdoa yang makbul. Tempat berdoa memohon kepada Allah agar kita konsentrasi penuh. Tatkala kita berdoa tidak ingat kemana-mana, tetapi berobjek yang jelas, maka ada tempat yang mulia itu. Tempat yang mulia itu adalah di Baitullah sebetulnya. Saya teringat Al-Quran mengatakan, umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai.
Aku terperintah untuk menyembah Allah di tempat yang mulia ini. Ada lagi Quran mengatakan qad naro taqalluba wajhaka fis sama falanwaliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Aku lihat engkau menegakkan wajahmu ke langit. Qad naro taqalluba wajhaka fis sama falanwaliyannaka qiblatan tardhaha. Aku palingkan wajahmu ke kiblat yang kau sukai. Di mana itu? Fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dengan kita merasa berada di Masjidil Haram, yang di Masjidil Haram itu ada bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah ini sesungguhnya adalah semata-mata hanya tanda bahwa itu adalah Baitullah. Yang membuat tanda itu atas perintah Allah adalah Nabi Ibrahim. Kenapa disebut Ka'bah? Karena Ibrahim berasal dari suku Ka'ab. Manakala kita memohon kepada Allah, berada di tempat yang mulia itu, insya Allah kita akan konsentrasi penuh. Dan dengan konsentrasi penuh, kita merasa bertemu Rasulullah. Dan Rasulullah dengan Allah bersama Allah. Maka insya Allah apa yang kita minta akan dipenuhi. Hati kita akan dipenuhi dengan keikhlasan. Dan tidak saja dalam berdoa, tatkala kita selalu berada di tempat yang mulia itu, maka lalu kemudian hati kita juga akan menjadi sehat. Saya teringat Al-Quran mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Aku akan cabut apa yang ada di dalam dada ini. Min ghilin, ialah berbagai jenis penyakit hati, tamak, iri, dengki, riya, ajib, dan seterusnya akan dicabut oleh Allah. Dan kalau penyakit itu akan dicabutnya di mana? Tajri min tahtihal anhar, di tempat di bawahnya mengalir sungai. Dan kalau penyakit hati ini sudah dicabut, maka kita akan menjadi sehat. Dan hati yang sehat itulah, maka lalu kemudian menjadi ikhlas. Ketika hati kita menjadi sehat, maka lalu kemudian muncul ikhlas, muncul kesabaran, muncul istiqomah, dan juga sifat-sifat mulia lainnya. Karena itulah maka bagaimana membangun keikhlasan mencari ilmu, maka selalulah kita arahkan, kita ingat kepada tempat yang mulia, ialah Baitullah, ialah Masjidil Haram, yang kalau orang lama tidak pergi ke sana, maka akan rindu. Kalau lalu kemudian orang betapa kepingin datang ke sana kesampaian, lalu kepingin datang yang kedua kali, yang ketiga kali, dan seterusnya. Ketika kita berada di tempat itu juga paling tidak, kita kenal manusia-manusia yang disayang oleh Allah. Ialah Ibrahim, ialah Ismail, ialah Siti Hajar, ialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita semua, keluarga-keluarga kita semua, anak-anak kita semua, kita biasakan untuk mengingat tempat itu, maka insya Allah hati mereka juga akan menjadi ikhlas,
akan diwarnai oleh suasana ikhlas. Saya seringkali memberikan ilustrasi yang mudah. Kalau kita ingin sukses di bidang pertanian, berkumpullah dengan orang-orang yang sukses bidang pertanian. Kalau kita ingin sukses di bidang peternakan, ya kumpullah orang-orang sukses di bidang peternakan. Begitu juga yang lain, yang perdagangan, yang kelautan, keuangan, politik, dan seterusnya. Itu kalau kita ingin sukses di bidang yang saya sebutkan. Tetapi kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, maka kita mesti harus berkumpul dengan orang sukses dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Siapa itu? Adalah Rasulullah. Dan Rasulullah, ketika kita menyebut Rasulullah, maka kita ingat itu adalah Baitullah. Kita ingat Masjidil Haram. Kita ingat tempat yang mulia. Maka lalu otomatis hati kita nanti akan tatkala kita kumpul dengan orang sukses seperti itu, maka kita akan menjadi sukses. Dan ini bukan sesuatu yang mereka-reka bahwa kita selalu nyambung dengan Rasulullah. Memang itu adalah perintah Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita dianjurkan untuk selalu menyambung dengan Rasul di Baitullah. Insya Allah, dengan kita berupaya berdoa, dan ketika berdoa kita tidak hanya mengucap, tetapi juga berbekalkan pada tubuh kita yang bersih, yang suci. Ucapan-ucapan kita harus juga kita jaga. Perbuatan-perbuatan kita juga kita lakukan dengan penuh kehati-hatian, milih yang boleh dan milih yang tidak, juga memperhatikan yang boleh dan yang tidak boleh, yang pantas atau tidak pantas. Selain itu, tatkala kita memohon, mencari tempat yang mustajab, yang mengingatkan kita pada persoalan spiritual, persoalan-persoalan ketuhanan, persoalan-persoalan kenabian, persoalan-persoalan yang ada di dalam hati ini. Maka insya Allah kita dan juga anak-anak kita akan memiliki keikhlasan di dalam mencari ilmu. Karena apa? Karena kontrol sebetulnya. Tatkala kita selalu mendekatkan diri pada Allah dan Rasul-Nya, maka sekaligus hati kita itu akan dikontrol, diberikan petunjuk oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang disebut dengan hidayah. Jadi, kalau saya katakan tadi bahwa ikhlas itu tidak mungkin bisa kita bangun, tetapi kita bisa memohon kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar, lembaga pendidikan Islam Sabilillah ini selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, dan selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya dengan kasih sayang yang sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terima kasih disampaikan begitu indah
begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran fid dunya wa dunya wal akhirah kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan keistiqomahan di dalam membimbing kita, tetap selalu membimbing kita semua, utamanya adalah di dunia pendidikan. Bapak Ibu hadirin majelis zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf untuk kali ini tidak ada tanya jawab. Kita doakan beliau kondisinya hari ini masih kurang sehat, tapi tidak mengurangi kita semua untuk selalu mendoakan, juga tidak kurang untuk kita semua untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kesemangatan untuk selalu membimbing kita semua. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami hormati, Bapak Direktur juga yang kami hormati, untuk yang selanjutnya adalah demi kesempurnaan acara Majelis Zikir Bina Kolbu ini diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan bacaan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Hizbullah SAG untuk memimpin doa. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, mari kita tutup dengan doa pada acara Bina Kolbu pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi senantiasa menambah hasanah keimanan bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta maqsuduna wa ridaka matlubuna a'atina muhabbataka wa ma'rifatak. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rizzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hatim lana bil iman, Allahumma hatim lana bil islam, Allahumma hatim lana bi khair. Allahumma hatim lana mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin Majelis Zikir Bina Kolbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi rangkaian acara dalam kegiatan Majelis Zikir kita hari ini dengan sebuah kesimpulan bahwasanya kita semua tidak bisa membangun ikhlas, tapi kita bisa memohon kepada Allah dan memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan orang-orang yang ikhlas sesuai dengan agama Islam yang telah dianutkan untuk kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Karena kita semua meskipun di suasana pandemi ini, kita semua tetap berkarya, kita semua tetap dalam teknologi yang semakin canggih ini. Untuk itu, izinlah kami menyampaikan sedikit sebuah kata-kata mutiara. Dengan ilmu, hidup ini jadi mudah. Dengan seni, hidup ini menjadi indah. Dengan agama, hidup ini jadi terarah. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Majelis Zikir Bina Kolbu Orang Tua Sabila ini, bila mana terdapat kesalahan dan kekurangan, utamanya adalah ketidaklancarnya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas segala perhatian dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.